Hari ini saya akan menceritakan pengalaman hidup aku yang diceraikan oleh suami setelah 2 hari suamiku dilantik menjadi ASN P3K. Aku masih ingat, pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul di balik bukit. Suamiku sudah bersiap berangkat ke kantor, mengenakan seragam lusuhnya yang mulai memudar warnanya. Dia bekerja sebagai pegawai kontrak di sebuah instansi pemerintahan di kota kecil ini. Gajinya tak seberapa, tapi setiap kali ia berangkat kerja, aku selalu merasa bangga, seolah perjuangan kami akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Setiap hari, aku membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan, air mineral, dan kadang nasi bungkus. Kalau warung sepi, aku mencuci pakaian orang lain. Bukan karena aku suka, tapi karena aku tahu penghasilan suamiku tak cukup untuk menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Kami punya 2 anak. Mereka masih kecil, lucu, dan selalu menjadi alasan kenapa aku tak pernah menyerah. Setiap kali aku lelah, aku hanya perlu melihat wajah mereka yang polos. Dari situ, aku merasa semua kerja keras ini tidak sia-sia. Suamiku orangnya pendiam, tidak banyak bicara. Tapi aku tahu dia juga lelah. Kadang dia pulang dengan wajah murung, menatap kosong, lalu rebahan tanpa bicara sepatah kata pun. Aku tahu beban hidupnya berat, tapi aku juga tahu aku selalu berusaha menemaninya dalam setiap lelah. Setiap gajian, aku tak pernah menuntut banyak. Asal cukup untuk belanja dapur, bayar listrik, dan uang sekolah anak-anak, aku sudah bahagia. Aku bahkan sering menyisihkan sedikit uang dari hasil jualanku untuk menabung. Berharap suatu hari kami bisa membeli motor bekas, agar dia tak perlu lagi jalan kaki ke kantor. Malam-malam kami sederhana. Kadang hanya makan tempe goreng dengan sambal dan nasi hangat. Tapi setiap kali kami makan bersama, rasanya dunia begitu lengkap. Tak ada yang mewah, tapi ada tawa, ada doa, dan ada cinta yang sederhana. Aku tahu hidup kami berat, tapi aku selalu percaya bahwa kesetiaan dan doa tidak akan pernah sia-sia. Aku mencintai suamiku bukan karena apa yang dia punya, tapi karena aku percaya dia pria yang mau berjuang bersamaku dari nol. Kami pernah sama-sama berjanji, nanti kalau sudah mapan, kita bahagiakan anak-anak ya. Dan setiap kali dia mengucapkannya, aku percaya sepenuh hati. Tahun itu ada kabar baik. Katanya akan ada seleksi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Suamiku begitu semangat. Hampir setiap malam dia belajar, membaca buku-buku ujian yang kupinjamkan dari perpustakaan desa. Aku yang menyiapkan kopi setiap malamnya. Kadang aku temani dia belajar sampai larut, walau mataku berat. Aku tahu inilah kesempatan besar untuk mengubah hidup kami. Dan diam-diam, setiap kali dia belajar, aku selalu berdoa dalam hati. Ya Allah, semoga kali ini dia lulus. Hari pengumuman datang. Aku ingat dia pulang dengan wajah menunduk. Aku kira dia gagal, jadi aku langsung menenangkannya. Tapi tiba-tiba dia memelukku dan berkata lirih, "Aku lulus sayang, aku diterima." Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tidak bisa kubendung. Aku peluk dia erat-erat, seolah semua lelah yang kami rasakan selama ini terbayar lunas. Hari itu aku merasa doa-doaku selama bertahun-tahun akhirnya dikabulkan. Beberapa hari sebelum pelantikan, dia bilang ingin membeli baju putih dan celana bahan untuk acara resmi. Aku tahu dia tidak punya cukup uang. Jadi aku menjual cincin kecil yang dulu dia berikan saat kami menikah. Aku bilang, "Pakai uang ini bang, biar abang terlihat rapi waktu pelantikan nanti." Dia sempat menolak, tapi akhirnya menerimanya dengan senyum yang penuh haru.
Waktu itu, aku tidak berpikir apa-apa, selain ingin melihat dia berdiri gagah dengan baju barunya, dilantik secara resmi. Aku bangga padanya, benar-benar bangga. Aku pikir inilah awal kehidupan baru kami. Tapi ternyata, takdir punya rencana lain yang tidak pernah bisa kutebak. Dan aku tak tahu bahwa kebahagiaan yang kutunggu-tunggu itu justru menjadi awal luka paling besar dalam hidupku. Hari itu, udara terasa begitu hangat. Aku menyiapkan sarapan seadanya, nasi, sambal terasi, dan telur ceplok yang kubagi dua untuk anak-anak. Suamiku duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar, sambil memeriksa berkas-berkas untuk pelantikannya. Wajahnya tenang, tapi matanya berbinar, seolah dunia mulai berpihak padanya. Aku senang melihatnya seperti itu. Setelah bertahun-tahun berjuang bersama dalam kekurangan, akhirnya ada titik terang. Dia akan resmi dilantik menjadi P3K di instansi tempatnya bekerja. Aku bahkan sudah menyiapkan baju putih yang kubelikan dari hasil menjual cincin kawinku sendiri. Malam sebelum pelantikan, aku menyetrika baju itu dengan hati-hati. Aku lipat rapi, kusimpan di lemari, lalu kutatap lama-lama. Baju itu bukan sekedar kain, tapi simbol perjuangan kami, simbol cinta yang selama ini bertahan di tengah kesederhanaan. "Bang, semoga besok semuanya lancar ya," kataku pelan. Dia hanya mengangguk, lalu berkata, "Iya, doain aja." Nada suaranya datar, tapi aku tak mau berpikir macam-macam. Mungkin dia lelah, pikirku. Keesokan harinya, dia berangkat lebih pagi dari biasanya. Aku sempat mengecup tangannya sebelum ia pergi. Di dalam hati aku berbisik, "Selamat Bang, semoga ini jadi awal kebahagiaan kita." Aku bahkan menyiapkan makanan kecil untuk nanti kalau dia pulang. Hari pelantikan itu jadi hari yang tak akan pernah kulupakan. Aku tak bisa datang, tapi aku menunggu kabar lewat pesan singkat. Siang harinya, dia mengirim foto dirinya sedang berdiri di barisan, mengenakan baju yang kubeli. Aku menangis, aku bangga. Aku merasa semua kerja keras kami terbayar. Namun 2 hari setelah pelantikan itu, sesuatu berubah. Dia mulai jarang bicara. Pulangnya larut malam. Alasannya banyak urusan kantor. Aku percaya saja, karena aku tahu dia baru saja memulai pekerjaan baru dan tentu ingin terlihat baik di mata atasannya. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Aku ingat betul, hari itu aku tidak punya cukup uang untuk membeli lauk. Uang belanja belum ada, dan jualanku seharian sepi. Jadi aku hanya menanak nasi dan membuat sambal sederhana. Ketika dia pulang, wajahnya tampak lelah dan dingin. Tanpa senyum, tanpa sapaan, aku menyambutnya dengan nada lembut. "Bang, udah pulang. Maaf ya, malam ini cuma ada nasi sama sambal." Dia diam, pandangannya tajam, dingin, seperti orang asing. "Cuma nasi sama sambal?" Suaranya pelan tapi menusuk. "Iya bang, maaf ya, jualan tadi sepi. Aku belum sempat beli ikan. Besok aku ganti ya," jawabku dengan gugup. Dia mendengus, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Jadi sekarang aku harus makan nasi tanpa lauk gitu?" Aku menelan ludah, tak tahu harus bicara apa. Anak-anak menatap kami dari pojok ruangan, ketakutan. Suasana yang biasanya hangat berubah jadi tegang, sesak, dingin. "Abang gak pernah kasih aku uang belanja sejak kemarin," ucapku pelan, mencoba menjelaskan. Tapi sebelum kalimatku habis, tangannya menghantam meja. Suara kerasnya membuat anakku menangis. Dia berdiri, mengambil jaket dan tanpa berkata apa-apa, keluar dari rumah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai dapur, menatap nasi yang masih tersisa di panci. Air mataku jatuh satu persatu. Aku tak tahu kenapa sepiring nasi tanpa lauk bisa membuat seseorang begitu marah. Keesokan harinya dia tak pulang. Aku menelponnya berkali-kali, tak dijawab. Pesannya dibaca, tapi tak dibalas. Dan di hari ketiga, dia datang, bukan untuk pulang, tapi untuk mengucapkan kata yang tak pernah ingin ku dengar seumur hidupku. "Aku mau pisah," katanya datar. Aku terpaku. Aku pikir aku salah dengar.
Tapi dia menatapku lurus, tanpa emosi, tanpa penyesalan. "Kenapa, Bang? Aku salah apa?" Suaraku bergetar. Dia menghela napas panjang. "Aku capek. Aku nggak mau hidup begini terus. Aku udah punya kerja tetap. Aku butuh ketenangan." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam. Bukankah dulu kami berjanji akan berjuang bersama? Aku menangis, memohon, mencoba menjelaskan bahwa semua yang dia pakai hari itu, baju, sepatu, bahkan uang transport ke acara pelantikan, berasal dari hasil jerih payahku. Tapi dia hanya menatap dingin. "Udah, jangan bawa masa lalu. Aku mau hidup baru." Saat itu, dunia serasa berhenti. Semua kenangan yang kami bangun runtuh seketika. Aku berdiri di depan rumah melihat punggungnya menjauh tanpa sedikit pun menoleh. Hujan turun pelan, tapi rasanya seperti menampar wajahku. Malam itu aku mengemasi pakaian anak-anak. Aku tahu kita harus pergi, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tak sanggup lagi tinggal di rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan dan luka. Dengan air mata yang belum sempat kering, aku melangkah keluar, meninggalkan segalanya. Pagi pertama setelah aku meninggalkan rumah itu terasa seperti mimpi yang buruk. Aku bersama 2 anakku berdiri di pinggir jalan membawa 2 tas besar dan beberapa kantong plastik. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh berhenti. Air mata belum juga kering, tapi langkahku harus terus berjalan. Kami menumpang mobil tetangga menuju kampung halamanku. Sepagi pertama setelah aku meninggalkan rumah itu, terasa seperti mimpi yang buruk. Aku bersama 2 anakku berdiri di pinggir jalan membawa 2 tas besar dan beberapa kantong plastik. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh berhenti. Air mata belum juga kering, tapi langkahku harus terus berjalan. Kami menumpang mobil tetangga menuju kampung halamanku. Sepanjang jalan, aku hanya diam. Anak-anakku tertidur di pangkuanku, dan aku menatap keluar jendela, memandangi sawah, langit, dan hujan yang belum juga reda. Dalam hati aku masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin sepiring nasi tanpa lauk bisa mengakhiri cinta yang kami bangun bertahun-tahun. Sesampainya di kampung, aku menumpang di rumah kakakku untuk sementara. Malam itu, aku duduk di teras, menatap kosong. Di dadaku ada sesak yang tak bisa kujelaskan. Bukan hanya karena kehilangan suami, tapi karena merasa tidak berharga setelah semua pengorbanan yang kulakukan dianggap sia-sia. Beberapa hari kemudian, aku sadar, menangis tidak akan mengubah apapun. Aku harus bangkit, aku harus hidup. Bukan demi dia, tapi demi 2 anak yang setiap malam tidur memelukku sambil berkata, "Mama, jangan nangis lagi." Aku mulai berjualan gorengan di depan rumah kakakku. Modalnya kecil, hanya cukup untuk beli tepung, tahu, dan minyak goreng. Aku berdiri di depan kompor dari pagi sampai sore, menahan panas, menahan lelah, menahan rasa malu. Tapi setiap kali aku melihat anak-anakku makan dengan lahap, sembuh lelah itu hilang. Hari demi hari berlalu. Awalnya jualanku sepi, tapi perlahan orang-orang mulai datang. Mereka bilang gorenganku enak, renyah, dan murah. Ada yang bahkan datang bukan hanya untuk membeli, tapi juga untuk memberi semangat. Salah satu tetangga berkata, "Kami semua dengar ceritamu, Mbak. Sabar ya, kamu wanita kuat." Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti pelukan hangat yang menyembuhkan luka di dada. Dari situ aku tahu, ternyata dunia tidak sekejam yang kupikir. Masih banyak orang baik yang peduli, bahkan ketika aku tidak meminta apapun. Beberapa minggu kemudian, ceritaku tersebar di media sosial. Seseorang memposting videoku sedang berjualan gorengan sambil menggendong anak. Aku tidak tahu siapa yang merekamnya, tapi video itu tiba-tiba viral. Banyak yang menulis komentar, memberi dukungan, bahkan mengirim bantuan. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku menangis karena haru.
Karena ternyata dari kisah yang penuh luka, ada tangan-tangan yang terulur untuk menolongku tanpa pamrih. Ada orang-orang yang tidak mengenalku, tapi ikut berdoa agar aku bisa terus bertahan. Anak-anakku sekarang mulai bersekolah lagi. Setiap kali mereka berangkat, aku selalu pesan, "Jangan pernah minder ya, kalian anak kuat, kalian anak mama." Mereka hanya tersenyum dan mengangguk, seolah mengerti beban yang kupikul selama ini. Dan setiap kali mereka memelukku sebelum pergi, aku merasa dunia ini kembali punya arti. Kadang di malam yang sepi, aku masih teringat wajah suamiku. Ada rindu, ada marah, tapi lebih banyak rasa ikhlas. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya belajar menerima bahwa beberapa orang datang dalam hidup kita bukan untuk menetap tapi untuk mengajarkan arti kekuatan. Sekarang, warung kecilku mulai ramai. Aku bahkan menambah menu baru, risoles, tahu isi, dan pisang goreng. Anak-anakku sering membantu membungkus pesanan sambil bercanda. Tawa mereka menjadi musik paling indah di rumah kecil yang sederhana kami. Kadang aku duduk di depan warung, menatap langit sore, dan berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena dari kehancuran Kau beri aku keberanian." Aku tak lagi malu dengan masa laluku. Justru dari luka itu aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang perempuan yang pernah ditinggalkan karena sepiring nasi tanpa lauk. Tapi hari ini aku berdiri tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang dalam hidupku sendiri. Dan aku tahu, selama aku punya doa, anak-anak, dan keyakinan, aku tak akan pernah benar-benar sendirian. Malam itu, aku menutup warung lebih cepat. Aku menatap wajah anak-anakku yang tertidur pulas di tikar. Aku tersenyum pelan dan berbisik, "Kita sudah melewati badai, Nak. Sekarang, mari kita bangun pelangi."